setelah hasil survei kita dapat, di situ adalah final meeting buat kita, dan kita kasih ramuan ampuh, formula ampuh. Jadi obat chest plank-nya dia biar dia bisa menang itu. Dan kita jamin itu akan mendongkrak kemenangan dia minimal 67%. Halo teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Kembali lagi bersama saya Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas formula ampuh untuk pilkada. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita tanyakan kepada konsultan politik kita, kepada Pak Yanto. Baik Pak, kita melihat pilkada ini semakin dekat nih Pak. Bagaimana sih Pak dengan slogan kita, Citra Indonesia, yang mengatakan bahwasannya kami jamin Anda menang ini Pak? Iya, dulu kan sudah kita jelaskan bahwa kami jamin Anda menang sampai 97%. Itu untuk pilkada yang mau jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, itu kita jamin 97% kemenangannya. Tapi kan dengan dua syarat. Waktunya cukup, minimal 18 bulan kita bekerja, kemudian uangnya cukup. Dan uangnya cukup itu rata kita hitung satu suara itu 65.000. Dan 65.000 ini akan mengcover semua kebutuhan kegiatan kampanye, jejaring, maupun sampai pencoblosan itu. Rata-rata kita hitung 65.000 per suara, tapi dalam implementasinya, dalam aplikasinya ternyata paling cuma 55 ribuan saja. Nah, itu yang kita minta dari klien, kepastian dia tersedia dana seperti itu, sejumlah itu. Nah, masalahnya ini dari segi waktu, 18 bulan. Saya rasa ketika video ini ditayangkan, syarat 18 bulan itu sudah tidak lagi masuk. Karena hari semakin dekat, pilkada semakin dekat di bulan November 2024. Nah, berarti yang jadi masalah adalah jaminan kami jamin Anda menang itu harus dipertanyakan gitu kan, karena syaratnya sudah tidak memenuhi lagi. Nah, kita akan katakan bahwa kalau waktunya mepet, ini saya perkirakan kawan-kawan yang mau maju untuk pilkada itu sekarang sedang sibuk dalam pencalekan. Mereka mendaftar jadi calon anggota legislatif lewat parpol dan berharap langkah-langkah ini menjadi testing the water buat mereka untuk melihat konstituen mereka. Kemudian juga mungkin mereka menganggap bahwa ini investasi kepada parpol, berharap parpol itu akan memberikan dukungan perahu, akan memberikan tiket kepada dia. Nah, masalahnya adalah apakah setelah hajat pileg ini, itu waktunya cukup buat mereka mempersiapkan diri memenangkan pilkada. Nanti kan pileg itu dilakukan di bulan Februari. Pasti parpol akan melakukan konsolidasi dulu, sekitar sebulan baru mereka mengerucut, merumuskan atau mencari kandidat-kandidat yang akan mereka dukung untuk pilkada. Nah, itu kemungkinan besar ya akhir Maret atau awal April. Bagaimana di awal April yang akhirnya itu tersisa sekitar 6 bulan, 7 bulan, bisa efektif memenangkan seorang calon kandidat pilkada, kandidat gubernur, calon bupati, calon wali kota ini. Bagi kami, kalau itu terjadi hanya sekitar 6 bulan saja, tersedia waktu persiapan untuk pencoblosan, untuk pemenangan itu sangat riskan. Karena kalau sudah di bawah 8 bulan ya, di bawah 8 bulan itu kita pakai istilah udah main kayu, main sikut-sikutan aja tuh, adu kuat, berbentur-benturan gitu, saling injak, dan kita menganggap cara-cara seperti itu sudah penuh dengan perjudian. Nah, tapi apakah Citra Indonesia masih punya keyakinan untuk memenangkan klien? Kita masih punya keyakinan untuk memenangkan klien di atas 67%. Kalau waktunya di bawah 6 bulan. Cuma 67%. Artinya kan perjudian itu juga lumayan tinggi. Tapi percayalah, lebih baik mereka ikuti saran kita daripada mereka terus tabrak-tabrakan dan tidak ada kompas, tidak ada peta di situ yang tidak membuat mereka bisa percaya atau meyakini kemenangan buat mereka. Nah, nanti saya katakan di sini bahwa ketika ada klien yang mengontak Citra Indonesia, meminta Citra Indonesia menemani mereka untuk pemenangan, di bawah 6 bulan kita hanya sanggup menjadi konsultan saja. Jadi konsultan, karena level konsultan itu macam-macam, ada konsultan, ada asistensi. Jadi kita
cukup serius membuat war room-nya, membuat jejaring segala macam, dan itu bisa konsultasinya mungkin hampir setiap hari, minimal seminggu 3 kali, atau kita terjun semuanya sampai urusan pelatihan di level lapangan, database kita periksa, respon tiap hari, sosmed, segala macam kita periksain. Itu yang kita bilang 65.000 itu. Tapi kalau sudah di bawah 6 bulan, itu Putri, kita hanya mungkin pada level konsultasi saja, dan kita akan men-charge seperti pengacara profesional gitu, dokter profesional, dan kita akan cari formula yang tepat, formula yang paling ampuh untuk memenangkan klien kita itu. Jadi biarkan semua berjalan, biarkan tim suksesnya berjalan, biarkan tim medianya berjalan, biarkan tim jejaringnya atau apapun itu berjalan, dan kita akan mengexamine saja. Kita mengexamine, kita mereview, kemudian mungkin kita akan lakukan survei yang betul-betul serius di situ, dan sekali survei kemudian langsung kita examine di situ, kita langsung kasih rekomendasi di situ, dan mereka cukup membayar kita di situ aja. Ya, mungkin satu klien antara 250 sampai 300 juta lah untuk bayar Citra Indonesia di luar biaya survei. Biaya survei memang ini berbeda-beda Putri, karena ada orang mengatakan wah 80 juta cukup, ada yang mengatakan 120 juta cukup, ada yang mengatakan 150, bahkan ada yang 250, 300. Nah, kadang klien ini tidak memahami bahwa angka-angka itu terkait dengan margin error, terkait dengan jumlah sampling, berapa responden yang ingin kita datangi. Jadi semakin banyak responden, semakin valid itu survei, dan memang semakin mahal gitu. Jadi ada waktunya gitu Pak, kandidat ini menjalin hubungan dengan konsultan ya? Ya mungkin kalau menjalin hubungan ketika di bawah 6 bulan, kita mungkin cuma melakukan konsultasi mungkin sekitar 3-5 kali pertemuan saja. Pertemuan pertama kita mengobservasi, kita berdiskusi, kita mengobservasi. Kemudian pertemuan kedua kita bertemu dengan tim sukses, kemudian kita berusaha melakukan pelatihan buat kawan-kawan yang mau terjun ke lapangan untuk survei. Kemudian yang ketiga mungkin kita akan lebih melihat dinamika masyarakat setempat, melihat persaingan antar parpol, persaingan antar kandidat itu gitu. Nah, setelah hasil survei kita dapat, di situ adalah final meeting buat kita, dan kita kasih ramuan ampuh, formula ampuh. Jadi obat chest plank-nya dia biar dia bisa menang itu. Dan kita jamin itu akan mendongkrak kemenangan dia minimal 67%. Nah, kalau di atas itu tergantung kekuatan atau performance tim dia di lapangan gitu. Tapi dengan formula itu, Citra Indonesia yakin jaminan di atas 60, minimal 67% itu bisa kita kasih kepada mereka. Nanti tergantung hasil survei, kemudian hasil pemantauan kita, penilaian kita kepada kemampuan performance dari tim sukses mereka itu di lapangan. Nah, berbicara anggaran nih Pak, berarti contoh kandidat calon gubernur dan capres itu memiliki anggaran yang berbeda berarti Pak untuk konsultan? Kalau anggaran untuk konsultan biasanya nggak jauh-jauh beda. Tapi memang kalau untuk pilpres itu memang fantastis ya, karena itu memang pertarungannya meliputi sangat intens, itu meliputi per provinsi, per kabupaten, mungkin itu akan tipis-tipis mereka akan pantau terus itu kalau konsultannya benar. Jadi memang mereka bisa dibayar bisa sampai puluhan miliar di situ, karena kebutuhan cost untuk pilpres juga kan sampai triliunan gitu. Saya dengar bahkan katanya nggak mungkin lah bisa menang kalau masih di bawah 3,5 triliun kalau capres, berarti kan dia lebih dari 3,5 triliun. Nah, bahkan ada yang sampai sanggup 6,5 triliun seperti itu. Jadi wajar kalau konsultannya dibayar sampai puluhan miliar. Tapi kasihan juga kalau sampai membayar konsultan yang hasil surveinya juga meskipun mereka punya nama besar itu bukan abal-abal ya, tapi di re-engineering buat mereka, dikonstruksikan agar menyudutkan kandidat lawan. Jadi capres-capres lawan itu mereka sudutkan dengan survei yang sebenarnya secara fakta itu tidak terlalu valid gitu. Nah, ini memang mereka akan ada hasil-hasil yang betul-betul
sesuai dengan kaidah-kaidah survei disampaikan langsung kepada klien, menjadi rahasia klien. Apa klien mau mempublishnya atau tidak itu urusan lain. Tapi bagi saya, ketika dia mempublish sesuatu yang tidak valid, lembaga dia menjadi tidak kredibel. Kan itu perjudiannya. Dalam Pilpres sudah banyak lembaga-lembaga survei yang sebenarnya gagal menawarkan atau menunjukkan angka-angka yang valid itu. Salah total gitu. Dikatakan bahwa Capres A akan menang mutlak, ternyata Capres B yang menang mutlak. Ternyata Capres C yang dianggap tidak memiliki suara yang cukup besar, ternyata lumayan bisa menjadi petarung, menjadi kuda hitam yang menjadi menjadi sangat kompetitif itu. Nah, jadi kasihan juga gitu kalau capres-capres itu bayar konsultan puluhan miliar, hasilnya cuma seperti itu. Tapi memang kalau capres di level capres Putri itu intelijen bermain. Jadi elemen-elemen gerakan bermain, kemudian elemen-elemen relawan bermain, mesin politik parpol bermain, sampai doa ke langit pun itu bermain, ya kan? Jadi jangan kita mengatakan bahwa kalau Capres A sudah bayar mahal konsultan, ternyata gagal ya. Itu banyak variabel di situ yang menentukan seorang calon presiden itu bisa menang atau juga bisa kalah. Nah, balik kalau dia untuk pilkada, untuk gubernur, wali kota, bupati gitu, kabupaten, bayarannya sekitar berapa? Ya relatif. Tapi percayalah, ini adalah tahun politik di 2024. Jadi seperti yang kita bilang, jumlah konsultan itu nggak banyak. Yang benar-benar konsultan politik loh, bukan lembaga survei loh. Jadi kebanyakan orang-orang itu menganggap lembaga survei itu konsultan politik. Beda. Yang ada di list KPU ada 40 lembaga survei, itu bukan konsultan politik. Mereka lembaga survei. Tapi masalah apakah mereka mau menjelma, memberikan rekomendasi layaknya konsultan politik, yaitu ya terserah saja. Mereka bebas kok gitu. Tinggal kliennya mau percaya atau tidak. Tapi jangan sampai penamaan lembaga survei itu dianggap sebagai penamaan yang sama dengan konsultan politik. Nah, konsultan politik ini sama dengan konsultan pemenangan gitu. Nah, konsultan pemenangan itu, nah ini perlu saya jelaskan, paling tidak dia ada 4 kaki itu. Jadi dia punya database, ya, dia punya tim statistik di situ untuk menganalisis tren pilkada sebelumnya atau pilgub atau apalah atau pileg segala macam. Jadi statistik ini penting. Kemudian di situ dia ada kakinya tim survei yang memang survei ini betul-betul handal dan betul-betul harus valid. Jadi ada tim survei, ada tim database. Kemudian lagi ada tim media relation dia. Jadi media relation dia harus bagus. Jadi bukan hanya mengelola media mainstream, di situ juga ada media online-nya, new media gitu ya, yang sosmed dan segala macam itu juga harus ada di situ. Kemudian yang keempat adalah packaging-nya. Jadi bagaimana membranding itu, personal branding kalau dia pilkada itu penting. Packaging itu audio, visual, jadi desain segala macam itu penting di situ. Nah, bagaimana lembaga survei yang hanya jadi bagian dari satu kaki sebagai lembaga pemenangan, ya konsultan politik, itu bisa mengaku mereka konsultan politik. Ada teman saya mengatakan that's beyond their knowledge, itu beyond their capacity to handle their job, to give recommendation to their clients. Nah, itu yang bagi saya harus hati-hatilah klien-klien ini. Kalau makin murah hati-hati, kalau dia lembaga survei juga hati-hati, kemudian bayaran mahal juga jangan sembarang juga bayar mahal gitu, harus dilihat track record-nya. Ada satu klien Citra Indonesia tuh kita senang banget ketemu, dia mengatakan, Pak Yanto, saya mau kenal Citra Indonesia, kita ketemu langsung karena saya pengen lihat chemistry kita, kira-kira kita bisa jadi tim yang kompak tidak. Nah, hal-hal begitu saya appreciate gitu. Tapi kalau misalnya belum apa-apa sudah mengatakan mahal, bisa ditawar nggak gitu, dia mau menang apa enggak? Kalau mau nawar ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kan jaminan kemenangan jadi berkurang gitu. Karena
seperti saya bilang tadi Putri, jumlah lembaga survei itu banyak. Yang terdaftar di KPU aja 40 itu dibilang resmi karena mereka berhak untuk mempublish. Yang tidak di luar itu pun banyak gitu. Nah, lembaga konsultan juga pasti banyak bertebaran, apalagi di daerah-daerah tuh gentayangan tuh ngakunya konsultan. Nah, ini yang harus dipahami oleh klien, jangan sampai nanti mereka menyewa konsultan kalah, kemudian konsultannya disalah-salahin, padahal itu konsultan abal-abal. Dan hati-hati, konsultan itu bisa berkelit ketika mereka dituntut pertanggungjawabannya ketika mereka gagal memenangkan kliennya. Nah, jadi kalau dari segi biaya, ya level kabupaten kota dengan provinsi itu nggak beda-beda jauh lah. Cukup mahal lah. Kalau kita full yang 18 bulan itu, sudah kita bilang, mereka bisa membayar kita sampai 2-3 miliar hanya untuk konsultasi saja gitu. Belum yang lain-lain. Tapi kalau mereka diurus semua, itu kita nggak men-charge sekian-sekian, karena itu sudah ada di yang 65.000 itu. Per mata pilih itu, bayaran konsultan udah ada di sana. Jadi itu paket lengkap lah kalau 65.000. Tapi kan sekarang waktunya sudah di bawah 18 bulan ya. Paling formula chest plank itu aja, obat mujarab, kita ekseman kayak dokter gitu ya. Oh, saya lagi sakit bisul, sakit panu, sakit gigi, terus kita periksa, kemudian oh ini obatnya. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan Citra Indonesia, karena makin dekat itu klien makin banyak yang datang ke kita gitu, minta tolong, dibantu. Tapi saya lihat ya udah parah, udah banyak bagian-bagian yang harus diamputasi dari kegiatan-kegiatan mereka. Nah, mau nggak mereka loh mengamputasi itu? Kan itu kan duit semua itu. Mereka membangun jaringan itu kan uang, membangun posko misalnya mereka uang. Kemudian silaturahmi dengan komunitas masyarakat A, B, C, ternyata mereka keliru berkomunikasi di sana, melakukan pendekatan di sana, itu kan harus direvisi, dirapikan semua, dan itu uang semua. Nah, itu nanti tugasnya Citra Indonesia. Kita hanya memberikan formula, bayar kita di situ, dan silahkan mau mereka eksekusi atau tidak. Yang jelas kalau mereka eksekusi, peluang mereka makin besar. Formula-formula awal itu tidak bisa menjadi patokan seorang kandidat untuk menganggap dirinya bisa menang. Jadi survei itu penting, observasi itu penting. Di situ untuk membedakan konsultan abal-abal atau tidak.